Oke, eh, berikut ini akan kami buatkan tutorial untuk instalasi PHD UAMBD BK untuk Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Lamongan. Sebelumnya, pastikan Anda telah mempunyai server, baik itu menggunakan PC atau laptop. Minimal spesifikasi adalah Core i3 dengan RAM 4 GB, dan untuk yang harus disiapkan adalah selain PC adalah bisa menggunakan switch hub ataupun WiFi router untuk disambungkan melalui jaringan LAN. Nah, untuk topologi jaringan dari UAMBNBK untuk jaringan yang berkabel adalah topologinya sebagai berikut. Ini sebagai server, kemudian server ini mempunyai dua network interface card. Yang NIC yang pertama digunakan untuk sambungan ke switch hub. NIC yang kedua adalah digunakan untuk sambungan ke internet. NIC yang kedua ini disetting DHCP untuk mengikuti dari provider. Nah, NIC yang kedua bisa berupa WiFi. Apabila di lembaganya telah ada WiFi untuk internet, maka NIC yang kedua bisa digantikan dengan WiFi. Jika tidak ada LAN card, maka jika menggunakan LAN card, maka kita pasangkan kabel LAN card ke jaringan yang ada di internet. Kemudian LAN card atau NIC yang pertama untuk disambungkan ke switch hub. Dari switch hub kemudian disambungkan ke seluruh klien. Nah, di switch hub di server harus dipasangkan IP 192.168.0. Dalam ini saya gunakan 199. Maka untuk kliennya bisa dimulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya. Ini ketika kita menggunakan jaringan berkabel. Topologinya sama persis dengan UNBK. Apabila proktornya dokter MTS atau MA ataupun SMP, SMK atau SMA pasti sudah paham dengan topologi jaringan UNBK. Untuk jaringan yang nirkabel atau jaringan tanpa kabel, maka bisa kita gunakan laptop dengan catatan tidak lebih dari satu sesi dan siswanya tidak terlalu banyak. Karena kalau menggunakan laptop lebih dari satu sesi kemudian siswanya banyak, maka kasihan laptopnya. Untuk topologinya adalah yang menggunakan tanpa kabel, maka gunakan WiFi LAN untuk nyambungkan ke internet WiFi. Terus kemudian yang kedua NIC, network interface card atau LAN card, kita sambung ke WiFi router. Jadi di sini kalau misalnya di sekolah sudah ada WiFi yang internet, tetap kita harus beli yang baru untuk WiFi yang di-share ke klien. Jadi tidak bisa menggunakan satu WiFi yang ada internetnya kemudian dipakai untuk disebarkan ke klien, karena pada hakikatnya klien UNBK atau klien UAMBD ini tidak boleh ada jaringan internetnya, sehingga harus murni dari laptop atau dari servernya ini disambungkan melalui kabel ke WiFi router. Nah, di setting WiFi router ini disetting DHCP agar nanti klien yang nyambung baik itu laptop maupun smartphone
bisa langsung menerima IP dari WiFi router ini. Nah, untuk settingannya, untuk yang WiFi LAN ini sama, yaitu DHCP dari ISP, dan untuk yang sini adalah ini kita pakai 192.168.0.199 disambungkan ke router, langsung ke LAN, jaringan LAN-nya router. Boleh dengan menggunakan kabel crossover atau kabel strike. Selanjutnya di WiFi router dipasangkan IP 192.168.0.1 dan ini diletakkan di LAN. Jika menggunakan WiFi router TP-Link atau Huawei, maka biasanya berwarna kuning. Jangan disambungkan yang berwarna biru, karena kalau berwarna biru itu adalah sambungan untuk ke ISP internet. Jadi sambungan ke yang berwarna kuning, sehingga kabelnya sebenarnya tidak perlu crossover, tapi kabelnya menggunakan strike. Selanjutnya, dan biasanya sudah ada kabel bawaan dari pembelian WiFi routernya. Selanjutnya di setting 01 untuk sini, kemudian DHCP servernya di setting 192.168.0.2 sampai dengan 198. Kenapa sampai 198? Karena 199 adalah miliknya server dan 200 adalah miliknya server yang ada di VirtualBox. Ini sekilas tentang topologi jaringan UAM-BD BK. Selanjutnya, pastikan Anda menginstal VirtualBox. Anda pastikan sudah punya file CBD yang telah di copy dari sosialisasi. Apabila tidak punya, maka Anda bisa mendownload. Jadi bisa mendownload dari Google Drive yang linknya sudah kami sebarkan. Linknya sudah kami sebarkan melalui grup operator MI Kabupaten. Anda bisa download di Google Drive semua perlengkapan filenya, mulai dari PHD simulasi UAM-BD Lamongan 2019 dari Windows 10. Mohon maaf untuk yang sosialisasi tahap 2 yang menggunakan Ubuntu server, tolong untuk tidak dipakai karena banyak bug, sehingga kita menggunakan PHD yang Windows 10. Bisa mengcopy dari teman yang sosialisasi tahap 1 dan tahap 3 atau download langsung dari Google Drive yang linknya sudah kami sebarkan tadi. Pastikan Anda sudah mempunyai ini. File ini ada file di file CBT, terdapat beberapa file, diantaranya adalah CBT admin, kemudian Sambro client, dan Sambro client terdapat dua macam Sambro client, yaitu Sambro client untuk Windows 10 dan Sambro client untuk Windows 7. Jadi ada Sambro client untuk Windows 10 dan ada Sambro client untuk Windows 7. Pastikan Anda sudah punya CBT admin. Kemudian file VirtualBox, installer VirtualBox. Kemudian ada di sini adalah Net Framework. Bagi yang menggunakan server Windows 7, maka harus diinstal Net Framework versi 45 atau versi 40 untuk mendukung CBT admin. Selanjutnya kita buka VirtualBox, kita install dulu. Cara instalasinya yang sudah ada di file CBT VirtualBox, kita klik. Kemudian kita next, kita install. Sini kita pilih yes.
Apabila sudah mempunyai VirtualBox, tidak perlu lagi menginstal VirtualBox yang baru. Berarti kita tinggal instalasi server PHD-nya. Tidak usah menginstal VirtualBox lagi. Nah, ini sudah VirtualBox sudah terinstall. Selanjutnya, setelah VirtualBox sudah diinstal, pastikan Anda sudah mempunyai file CPT tadi. Kemudian jika file ini belum terekstrak atau masih file aslinya adalah 10,484, jika filenya adalah masih kecil, masih 5 GB, maka dipastikan file itu belum terekstrak, maka harus diekstrak terlebih dahulu dengan menggunakan WinZip atau yang lain. Nah, tapi jika sudah berbentuk PHD, di sini virtual hard disk, bukan lagi zip ya, file zip, maka kita tinggal masukkan ini. Selanjutnya kita buat baru. Di sini kita tulis terserah namanya, mau nama lembaganya atau uang BD, BK, MI misalnya. Ini pastikan Microsoft Windows dan pastikan sudah ada di sini Windows 10 64 bit. Jika di server atau di komputer Anda tidak ada 64 bitnya, ini berarti dipastikan bahwa Windows Anda belum mendukung, pastikan bahwa komputer Anda belum mendukung virtualisasi, maka Anda harus masuk ke BIOS. Jadi komputernya di restart, kemudian masuk ke BIOS dan virtualisasinya di enable. Untuk tutorial virtualisasi bisa buka YouTube, karena tutorial mengaktifkan virtualisasi pada BIOS bisa buka pada YouTube, karena setiap komputer beda merek, kadang berbeda BIOSnya. Selanjutnya ini kalau sudah ada 64 bit, berarti kita pilih Windows 10 64 bit, kemudian lanjut. Nah, pastikan ini kita pilih 2 GB. Nah, bahwa di komputer kita sudah ada 4 GB, maka 2 GB untuk VirtualBox dan yang 2 GB adalah untuk host server. Kemudian next ya. Selanjutnya gunakan berkas virtual hard disk. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih di mana tempatnya file CPT tadi. Di sini dipastikan ini sudah PHD, diklik, kemudian kita buat. Setelah seperti ini, selanjutnya masuk ke pengaturan. Di pengaturan kita pilih sistem. Ini RAM-nya sudah 2 GB. Kita pilih prosesornya, kita buat sampai yang hijau, jangan melampaui hijau. Nah, karena prosesornya 4 CPU, kebetulan yang saya pakai Core i5 4 CPU, sama Core i3 juga 4 CPU, maka kita ambil 2. Prosesornya adalah 2 core atau 2 CPU. Oke, selanjutnya pilih jaringan. Pada adapter 1 kita pastikan di sini adapter terbridge. Kemudian di sini kita pilih yang Ethernet connection. Jadi di sini Intel Gigabit network connection. Kemudian ini kita sambungkan, pastikan ini sudah disambungkan ke WiFi routernya. Terus kemudian kita klik OK. Nah, sudah semuanya kita atur tadi di jaringannya. Ini adapter yang kedua kita gunakan NAT. NAT ini adalah bahwa komputer akan secara otomatis mencari jaringan internet tanpa harus kita tentukan.
jika ada jaringan internetnya, maka server pada VirtualBox otomatis mencari sendiri. Nah, ini kemudian ini sudah, kemudian kita oke. Selanjutnya setelah ini kita pastikan selesai settingannya ini, kemudian kita klik mulai. Kita tunggu, mungkin agak lama karena proses pertama. Kita tunggu, prosesnya agak lumayan lama karena baru instalasi Windows 10 nya di VirtualBox. Harus dipastikan untuk LAN card sudah terhubung ke switch hub atau ke WiFi router, dan diusahakan WiFi router yang dipakai sudah terinstalasi dan sudah tersetting IP-nya adalah 0, segmennya sama, 192.168.0. Ini untuk WiFi routernya. Setelah ini terinstalasi, ya kita tutup. Setelah ini muncul, oh ini berarti sudah selesai. Nah, ini tidak usah masuk ke dalam karena kita tidak memerlukan untuk mengelola di dalamnya ini. Cukup kita minimize, jangan di close tapi di minimize saja. Selanjutnya kita coba untuk melihat apakah server kita sudah terkonek ke server pada VirtualBox. Maka pilih di search cmd, kemudian ping 192.168.0.200. Apabila sudah replay, ini berarti sudah nyambung ke server yang ada di VirtualBox. Jika tidak terhubung ke switch hub atau ke komputer lain atau ke WiFi router, maka dipastikan di ping ini akan general failure karena Ethernet card tidak terhubung. Maka Ethernet card LAN card harus dihubungkan ke WiFi router. Nah, sehingga kalau di ping replay ini berarti sudah nyambung. Kalau sudah nyambung berarti kita buka cpt admin. Nah, untuk memudahkan kita send to desktop, klik kanan, send to desktop. Jadi nanti kalau mengaktifkan server tinggal diaktifkan seperti tadi, kita tinggal start, mulai, ya, kita buka VirtualBox nya, terus mulai, ya, nanti sudah, kalau sudah nyala seperti ini. Nah, selanjutnya buka cpt admin. Nah, untuk membuka cpt admin ini, maka kita perlu mengetahui ID server. ID servernya adalah diambilkan dari MI, kemudian di situ MI 66, 66 kode provinsi Jawa Timur 0, kemudian tambahkan NUS, nomor urut sekolah. Nah, ini saya coba buka salah satu ID server. Jadi ID servernya adalah 66
kemudian 0 MI ya, tulis pertama adalah MI 660, terus 3 nomor urut sekolah. Misalnya nomor urut sekolahnya di sini yang saya ambil adalah nomor urut NUS 500, NUS 0500. Nah, maka passwordnya di sini adalah NPSN. Minus 0500, passwordnya NPSN, kemudian kita submit. Nah, setelah disubmit nanti akan muncul dashboard ini sesuai dengan NIS ya, ID servernya. Ini ya, dulu maka kerja. Kemudian langkah yang kedua adalah cetak kartu. Untuk mencetak kartu peserta, cetak kartu. Cetak kartu. Nah, selanjutnya bisa langsung dicetak kartunya, dicetak mau disimpan PDF atau apa, atau langsung dicetak di print. Bisa dicetak PDF atau langsung di print. Kalau menurut hemat saya mending dicetak PDF. Kenapa dicetak PDF? Karena nanti kalau dicetak PDF bisa dipakai untuk apabila nanti siswanya kehilangan, bisa kita ambil dari PDF-nya. Tidak perlu harus mencetak lagi. Selanjutnya, setelah ini kita coba membuka yang lain adalah daftar peserta. Ini dipastikan ini daftar peserta siswanya ada 37 misalnya. Terus kemudian status tes ini adalah berisi mata pelajaran. Nah, yang sementara bisa kita ujikan adalah akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Untuk Quran hadis, SKI dan PG ini nanti akan secara otomatis diujikan pada tanggal 1, 2, dan 3 Februari. Untuk yang sekarang bisa diujikan adalah yang akidah, akhlak, atau yang bahasa Arab. Selanjutnya, setelah ini kita pastikan ini ada tadi yang login ya, kita terreset. Selanjutnya yang kita pastikan udah, ini berarti kita langsung masuk ke klien. Kita langsung masuk ke klien. Nah, klien ini sudah kita sambungkan baik melalui WiFi atau melalui jaringan LAN kabel. Kalau sudah kita sambungkan, maka kita pilih Sambro klien yang Windows 10. Kita klik ke Sambro klien, atau bisa menggunakan Mozilla dengan cara, atau Google Chrome langsung dengan cara mengetik 192.168.0200/cpt. Nah, ini sudah ada begini. Kemudian kita masukkan misalnya pelajaran yang kita ambil bahasa Arab. Selanjutnya kita masukkan nomor peserta siswa, suruh masukkan nomor pesertanya 660.500.218. Kemudian di sini passwordnya 7049. Kita pilih pelajarannya, yang bisa dipilih ajar bahasa Arab dan akidah. Kita pilih bahasa Arab, kemudian kita login kan. Setelah login, di sini disuruh untuk memasukkan token. Nah, tokennya diambil dari mana? Tokennya diambil dari server.
tokennya diambil dari server. Nah, karena ini kebetulan saya pakai saya menggunakan Sambro, karena Sambro Client tidak bisa dipakai, ini sudah terkunci semua. Nah, maka saya tidak bisa membuka CBT adminnya. Nah, harus saya matikan dulu ini, karena ini saya pakai server juga saya pakai client. Tadi contoh. Nah, nanti bisa ambil tokennya. Di tokennya bisa kita lihat di sini sebenarnya ya. Misalnya kita pakai token ini, ini sementara ini sementara untuk menyentuhkan klien saya pakai Firefox aja biar tidak terkunci, karena kalau pakai Sambro nanti terkunci. Ini kita ketik 192 168 0 200 garing CBT. Ini saya masuk melalui sini aja dulu. Nah, ini kebetulan tadi saya login pakai login siswa tadi. Nah, ini harus kita reset dulu agar saya bisa masuk lagi. Ini, karena misalnya ini komputernya klien tiba-tiba hang, anak belum mengerjakan, nah dia tidak akan bisa masuk lagi kalau tidak di reset loginnya. Maka kita reset login. Selanjutnya saya masuk lagi dengan ID siswa tadi 66 05 000 218 70 49. Tadi ambilnya adalah bahasa Arab. Kita login. Selanjutnya kita pilih status tesnya, ambil kita bahasa Arab, dipilih. Nanti coba kita masukkan dulu ini, coba kita masukkan token. Nah, misalnya pertama, biasanya token yang pertama akan error karena tokennya belum berubah, maka akan muncul token salah. Kita ambil lagi di sini, klik data status tes. Nah, ini tokennya, token yang baru. Jadi kita pindah ke daftar peserta, nanti akan berubah token yang baru. Token ini bisa digunakan untuk semua siswa yang login. Ini tokennya sudah, kemudian kita bisa mulai mengerjakan. Jika warnanya sudah merah berarti sudah mulai mengerjakan. Nah, maka ini kita bisa mulai untuk mengerjakan. Untuk mengerjakan ini harus dikerjakan semua. Nah, ini kalau tidak ada, oh berarti di sini. Nih. Jadi harus dikerjakan semua, mulai dari 1 sampai dengan terakhir 50. Nah, gitu.
Nah, selanjutnya nanti kita bisa melihat di status peserta. Kalau ada sudah mengerjakan, maka di sini nanti akan ada hasilnya, akan keluar hasilnya di sini. Jika ada yang sudah mengerjakan selesai, maka keluar hasilnya, kemudian kita download hasil. Oke, demikian. Kalau sudah selesai, kita logout. Selanjutnya sudah kita logout, dan ini kemudian kita ALT F4 untuk menutup. ALT F4. Nah, selanjutnya kita matikan virtual box-nya dengan menggunakan ini, sama dengan komputer biasa, kita turn off jika shutdown. Jangan langsung dimatikan dari virtual box, diklik kanan silang ini, karena kalau dilakukan ini maka PHD akan mengalami kerusakan pilot. Jadi kita shutdown, ditunggu sampai kemudian mati. Nah, sudah selesai, kemudian sudah kita tutup. Demikian untuk tutorial ini. Terima kasih.